Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, secara khusus paduan suara Cantate Domini. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah PA, paduan suara Cantate Domini, Sabtu 10 Juli 2021. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 743 ayat 1. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di ibadah kita pada saat ini diambil dari firman Tuhan yang menjadi ayat bulanan di bulan Juli, dari Mazmur 25 ayat 5. Di bahasa Batak didoksonon, sai togu-togu maau tu bagasan hasit tonganmu, jala ajari au, ai hodo de batani hatuauku, hodo nahu haposi ganuk ari. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus, saat ini kita bersyukur kalau kita masih bisa berjumpa di dalam ibadah kita hari ini, walau hanya lewat YouTube atau dengan virtual kita boleh beribadah. Tetapi kita masih bersyukur di tengah pandemi COVID-19 yang makin mengganas, kita masih bisa beribadah, mendengar firman Tuhan. Dan kami berharap kita semua dalam keadaan sehat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hanya Dialah keselamatan kita. Hanya Dialah yang dapat menolong kita, sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan sebagai permohonan dan kesaksian dari seorang pemazmur yang sungguh mengenal siapa Allah, yang bergaul karib dengan Allah, walau dia tidak bebas dari kekurangan dan juga tidak bebas dari tantangan yang dihadapi. Dalam hal ini disebut Daud. Kita tahu Daud seorang raja yang diurapi Allah, yang dipanggil dari tempat penggembalaan domba ayahnya. Dia tidak pernah membayangkan bagaimana Allah menolong dia dan mengurapi dia, mengangkat dia menjadi seorang raja yang dikasihi Allah, raja atas umat Allah, atas Israel, menggantikan Saul. Dia yang dikasihi Allah berkata dan memohon kepada Allah dalam perjalanan hidupnya sebagai raja. Walau dia sudah diurapi, sesungguhnya dia tidak langsung tinggal di istana,
tetapi Allah membentuk dia, mengizinkan dia untuk belajar mengenal kuasa Allah, mengenal tuntunan kasih Allah. Kita katakan mulai dari awal ketika dia sudah diurapi oleh Samuel sesuai dengan perintah Allah agar Daud menjadi seorang raja, tetapi tidak serta-merta dia tinggal di istana. Sekali lagi, hanya awalnya dia dipanggil menjadi pemain kecapi untuk menghibur Raja Saul di istana ketika Raja Saul mengalami pergumulan atau sering kita dengar juga kurang sehat akal dan pikirannya, sehingga Daud memainkan kecapinya. Setiap kali dia main kecapi, itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang akan dinyatakan Tuhan. Dia mulai mengenali bagaimana keadaan di istana. Dan dari keadaan itu, Saul malah mempercayakan dia menjadi seorang yang akan mengangkat senjata, yang akan menjadi seorang pahlawan, prajurit yang akan maju dalam perang. Dan kita tahu bagaimana Daud menghadapi seorang Palestina yang begitu ditakuti umat Allah, bahkan ditakuti oleh bangsa-bangsa yang namanya Goliat. Tetapi dengan mengandalkan pertolongan Allah, Daud menang. Walau musuhnya lengkap dengan senjata, Daud datang dengan mengandalkan pertolongan Allah. Namun di tengah-tengah perjalanannya sebagai raja yang sedang diproses, dibentuk, dan ketika dia juga sudah tinggal di dalam kerajaan itu, dia pun tidak bebas dari yang namanya pergumulan, tantangan orang-orang yang memusuhi, kuasa-kuasa yang ingin memusuhi bahkan membunuh Daud. Memang dikatakan Alkitab bercerita sejak Daud diurapi, Roh Allah tinggal di dalam dia. Roh Tuhan ada selalu bersama dengan Daud sejak saat dia diurapi menjadi seorang raja, dan seterusnya Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Akan tetapi sekalipun Roh Tuhan hadir dan menguasai hidup Daud, namun tidak berarti bahwa segala sesuatu sudah beres. Segala jalan yang dihadapinya tidak langsung bebas dari segala tantangan. Daud juga diperhadapkan sekali lagi dengan musuh-musuh yang menghadangnya, dan bukan berarti juga dia bebas dari kesalahan. Sebab Roh Allah itu adalah roh yang membebaskan, bukan yang memaksa. Seperti yang sering kita dengar, roh itu memberitahu, mengingatkan, tetapi memberi kita kebebasan. Bebas untuk memilih taat atau tidak, setia atau tidak. Dalam perjalanannya ada kalanya Daud tidak selalu setia di jalan yang benar. Karena itu kita boleh melihat contoh bagaimana Daud jatuh ke dalam dosa yang begitu luar biasa yang diakuinya di Mazmur 25 ini di ayat 7. Dia mengakui dosa-dosaku pada waktu muda, dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Dosa masa muda mana? Kita sama-sama tahu bagaimana Daud itu mengambil Batsheba dan membunuh Uria secara tidak langsung, menyuruh Uria maju dalam perang di barisan paling awal. Karena itu dia bisa dengan bebas mengambil Batsheba menjadi istrinya. Dosa yang begitu luar biasa yang membuat Allah marah. Dan ketika dia mengingat itu, dia mengakuinya. Bedanya Daud dengan orang-orang biasa, dengan umat Allah yang lainnya, ketika Daud diingatkan, dia mengakui, dia tidak menyembunyikan kesalahannya,
tetapi dia sujud mengakui. Dan yang kedua, dia mau bertobat, dia mau mendengarkan nasihat, dia mau sujud mengaku dosa dan meninggalkan dosa itu. Karena itu dalam firman Tuhan pada saat ini yang menjadi tema bulan Juli, dua hal yang diminta Daud atau pemazmur. Yang pertama dikatakan dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Bawalah aku, saya tugu-tugu mau. Kalau dia meminta bawalah atau saya tugu-tugu mau tu bagasan hasil tonganmu, ada kemungkinan dia tidak sedang dalam jalan yang benar. Kalau ada permintaan bawalah aku, tetapi dia sudah sadar bahwa dia tidak di jalan yang benar. Tapi ada kemungkinan yang kedua, ketika permintaan bawalah aku atau saya tugu-tugu mau. Kalau ini permintaan, bisa juga dia sudah di jalan itu, tetapi dia meminta supaya dia dimampukan, dikuatkan untuk tetap di jalan itu. Misal kita sekarang, kita semua sudah menjadi orang yang percaya, kita semua sudah menjadi orang yang benar, dan kita semua sudah dibenarkan, dan seharusnya sudah berjalan dalam jalan kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Karena Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran. Oleh karena kasih Yesus, dia yang sudah rela berkorban menyerahkan nyawanya, sehingga kita yang percaya sudah masuk dalam jalan kebenaran itu, sudah masuk dalam persekutuan orang kudus. Maka kita juga boleh memohon, walaupun kita sudah di jalan itu, bawalah aku, artinya tetapkanlah langkahku, supaya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi supaya aku tetap berjalan dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, mengandalkan pertolongan Yesus, sehingga setiap hari selalu menantikan. Dan itu yang dikatakan di ayat 5. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Orang yang memohon, bawalah aku, berjalan dalam kebenaran, adalah orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, adalah orang yang selalu menanti-nantikan atau mengandalkan Tuhan sepanjang hari. Lalu yang kedua yang dia minta, ajarlah aku. Walau Daud seorang raja yang besar dan dikasihi Allah, namun ia sadar bahwa ia tidak akan bisa melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan, tanpa hikmat pengajaran dari Tuhan. Dan itulah yang dikatakannya di ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, sama seperti yang diminta oleh Musa di Keluaran, bahwa Musa juga memohon, jikalau Tuhan mengutus aku, beritahukanlah, ajarlah aku. Ada permohonan dari seorang yang sungguh mengenal Allah. Karena apa? Dia meminta ajarlah aku, karena sadar bahwa pengetahuannya sangat terbatas untuk memahami rancangan Tuhan. Kalau seorang raja besar saja memohon, ajarlah aku, ajar, beritahukan. Jangan kita pernah mengandalkan pikiran kemampuan kita, apalagi di saat sekarang. Bagaimana kita selalu memohon, ajarlah aku Tuhan, untuk memahami rancangan-Mu, apa yang Tuhan kehendaki di situasi yang sulit sekarang. Beritahukanlah. Kalau mengajar itu kan berarti memberitahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka ketika diminta ajarlah aku, beritahukanlah apa rencana Tuhan di balik dari semua yang terjadi. Jangan sampai ada menjadi putus asa atau tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan oleh karena keadaan yang semakin mencekam. Kita menyadari dan mengakui bagaimana situasi pandemi COVID-19
yang dikatakan ada yang disebut Delta, ada tadi malam saya dengar juga baru-baru ini bagaimana juga di Australia sudah ditemukan juga model yang lain atau virus yang disebut Lambda. Mudah-mudahan tidak sampai ke Indonesia. Tapi dalam keadaan sekarang, ketika kita mulai batuk saja udah ketakutan. Ketika kita mulai flu saja kita udah ketakutan. Yang sebelumnya, sebelum ada pandemi ini, bahkan demam pun kita bisa selesaikan itu hanya dengan makan dan makan. Tetapi sekarang kita langsung ketakutan. Karena itu sekarang kita sangat-sangat penting memohon seperti pemazmur dalam hal ini. Seperti yang diserukan firman Tuhan setiap hari, sepanjang hari. Kita harus berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarlah aku, beritahukanlah Tuhan. Hari ini aku bertindak bagaimana? Hari ini aku harus melakukan apa? Hari ini aku harus bersikap seperti apa? Selalu bertanya kepada Allah. Dan bagaimana jawaban-jawaban Allah? Roh Allah yang berbicara melalui suara hati kita. Roh Allah yang berbicara melalui firman-Nya. Walaupun situasi yang makin mencekam, kita akan selalu terbuka dan berkata, Tuhan penyelamatku, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan yang ku nanti-nantikan setiap hari. Berjalan beserta Yesus akan ada kekuatan. Berjalan di jalan kebenaran di dalam Yesus akan ada pertolongan. Berjalan bersama dengan Yesus akan ada kebahagiaan. Walau ada tantangan, ada suka duka yang kita hadapi, ada musuh-musuh yang menghadang, tapi selama kita menantikan Tuhan sepanjang hari, selama kita mengandalkan firman Tuhan, maka kita akan memiliki kemampuan dan pemahaman yang tepat untuk segala sesuatu yang terjadi. Yesus sudah datang menjadi kebenaran dan jalan bagi kita yang mendamaikan kita. Biarlah kita hidup dalam ketenangan dan kedamaian yang daripada Dia. Karena begitu banyak suara-suara, berita-berita yang bisa menyesakkan dada kita. Tetapi sebelum segala sesuatu kita baca kabar-kabar setiap hari, rendahkan hati, dengar suara Tuhan dan katakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku untuk memahami apa yang Tuhan rencanakan. Karena rencana dan rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami agar kami selalu merendahkan hati kami dan memohon kepadamu. Bawalah kami, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dalam Yesus, dalam firman-Mu, dan ajarlah kami untuk memahami rancangan-Mu setiap saat Tuhan. Saat ini kami berdoa buat situasi negara kami yang begitu sulit menghadapi pandemi coronavirus yang sedang melanda dunia, khususnya di negara kami. Tuhan, Engkau mengetahui ada beberapa orang di antara jemaat-Mu yang terpapar. Hanya Engkau Tuhan yang mengetahui dan yang dapat melihat membesuknya, melawatnya. Terbatas kemampuan kami. Bahkan kami harus jaga jarak, keluarga pun harus menjaga diri. Tuhan Yesus, siapapun mereka yang sedang dalam isolasi pada saat ini, biarlah Tuhan yang melawat, menguatkan, meneguhkan imannya, memberikan sukacita, semangat yang daripada-Mu, dan selalu berkata, bawalah berjalan dalam kebenaran dan ajarlah Tuhan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki, sehingga ada sukacita dan harapan untuk terus berseru kepadamu. Berkati pemerintah kami, berkati para medis, berkati para aparat yang berjaga Tuhan, agar mereka tidak menjadi lemah, tetapi mereka tetap dikuatkan dan dimampukan belas kasih-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, mulai dari yang kecil sampai yang lansia, khususnya anggota paduan suara Cantate Domini. Biarlah Tuhan yang memberi mereka hati yang selalu taat beribadah,
yang selalu taat berjalan dalam kebenaran-Mu, yang selalu taat untuk mendengarkan pengajaran firman-Mu sepanjang hari, setiap saat bergaul akrab dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Kau memulihkan mereka yang sedang terpapar. Tuhan, yang memberkati mereka yang sedang bersuka cita merayakan hari kelahiran atau hari ulang tahun pernikahannya. Tuhan juga yang memberikan hikmat untuk para orang tua untuk dapat memahami bagaimana harus mengarahkan anak-anak yang harus tinggal di rumah pada saat ini, beribadah dari rumah, melakukan segala sesuatu dari rumah. Jangan biarkan kami menjadi manusia yang egois, tetapi biarlah di dalam keberadaan kami justru kami semakin peduli satu sama lain. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, satukan selalu di dalam Roh-Mu yang kudus, dalam persekutuan dengan Tuhan semua anggota paduan suara Cantate Domini, agar mereka selalu memuji dan memuji Tuhan melalui aktivitas setiap hari. Walau tidak banyak yang bisa dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu, tetapi kami percaya masing-masing anggota paduan suara Cantate Domini, jika Tuhan yang memberikan Roh-Mu yang kudus, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menguatkan, maka semua akan selalu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 500 sada Klaus tapasahat peleata. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas, salam sehat untuk kita semua.